Mau apa? Berhenti. Lari kenapa? Hati-hati ada setan? Bukankah tadi kamu di sana? Tahu saya panggil, kenapa nggak nyahut? Aku. Ini kantor pemerintahan. Kamu cewek sembunyi-sembunyi. Dandan gini buat apa? Kamu udah tahu saya cewek, harusnya tahu. Lelaki dan perempuan harus jaga jarak. Kalau saya, paling suka nangkep maling kecil. Apalagi maling kayak kamu yang kulitnya mulus. Ayo, jawab dulu pertanyaan saya. Saya punya alasan. Alasan? Alasan apa? Coba ceritain. Nona, tasnya mana? Jangan ditanya, tadi hampir ditangkap maling. Nona nggak apa-apa kan? Buku itu gimana dong? Nona Chun, udah sore. Mending kita pulang dulu. Bagaimana kalau kita cari cara lain hari? Sekarang cari ayah dulu. Aku nggak bakal tenang sebelum dengar langsung dari dia. Jangan melamun. Cepat pergi. Sini. Kok kamu bisa datang? Mereka nyiksa ayah? Ada luka? Cepat pulang. Tempat ini bukan tempat untuk cewek. Pulang. Ini situasi genting? Masih mikirin aku? Ibumu mana? Kok bisa biarin kamu jalan sendirian? Nyonya lagi sembahyang, bilangnya suruh kepala Laozo. Cari nenek dari keluarga ibu. Ayah, ceritain dong sebenarnya ada apa? Ayah nggak bersalah. Waktu itu, aku buru-buru pulang lewat jalan pintas. Lewat gang belakang rumah makan Piao Siang, ada pelayan yang lagi buang air. Hampir kena, maaf ya. Tiba-tiba ada maling. Sambil lengah, dia ambil tusuk konde yang disiapin buat Ulmu. Aku langsung kejar. Ngejar berapa lama, berhenti. Akhirnya nyampe di pekarangan Nyonya Sangwu. Lihat pintunya terbuka, aku langsung masuk. Kamu tadi lihat ada orang berlari lewat? Sepertinya aku melihat seseorang di sana. Kenapa kamu? Setelah bangun. Aku sudah di sini. Ini agak mencurigakan, kalau tidak hati-hati. Ayah pasti akan menderita. Oh Yang, tolong carikan pengacara untuk ayah. Ada San Siu Chai di timur kota, dia sering menulis surat gugatan. Dia juga bisa mewakili di pengadilan, pengalamannya banyak, dengan dia membantu kita. Peluang menang kita lebih besar. Masalah pengadilan, ayah punya caranya sendiri, kamu tidak boleh ikut campur. Kalau reputasimu rusak, nanti susah dapat jodoh yang baik. Kalau tidak bisa membersihkan nama ayah, aku takut tidak ada yang mau menikahiku. Tuni, ayah minta maaf padamu. Waktunya sudah tiba, cepat pergi. Jaga kesehatanmu baik-baik. Aku akan baik-baik saja, semoga cepat sembuh. Cepat jalan. Terima kasih. Nona-chan, Tas kecilku, kenapa ada di kamu? saya kasih sedikit uang, minta tolong petugas cari. Terima kasih banyak, aku akan minta Guer hitung semuanya. Dan tambahkan hadiah untukmu. Nona Chun terlalu baik. Nyonya Fang menyewa kereta ini untuk membantumu. Kalau ada apa-apa, silakan minta tolong kami. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kami akan kembali ke Lin Sui Lou untuk memberi kabar. Nyonya Fang pasti masih menunggu. Baik.
Sudah ketemu ayahmu? Bagaimana kabarnya? Ada yang dia katakan? Dia bilang dia difitnah. Dia tidak bersalah. Yang penting dia baik-baik saja. Tapi kenapa ayahmu bisa sampai di Jalan Gancao, tempat seperti itu? Dia bilang ada yang mencuri tusuk konde miliknya. Tusuk konde apa? Yang dia siapkan untuk ulang tahunku. Sudah kuduga. Suamiku selalu bertindak hati-hati. Kenapa bisa mengalami musibah seperti ini? Ternyata karena kamu. Xiaoqin, kita cepat pulang dan bakar banyak dupa. Minta Buddha melindungi keluarga kita. Ada orang yang merasa sudah baca banyak buku, lalu pamer tentang hukum. Tapi akhirnya karena dia. Nona, Tidak apa-apa. Nona, jangan dengarkan omongan Nyonya. Aku tidak sedih karena kata-katanya, aku sedih karena memikirkan ayah masih menderita di penjara, bisakah membersihkan namanya? Belum tahu. Hatinya masih memikirkan aku. Kamu harus bertahan ya. Di sana ada yang tidak peduli. Tuan sepenuhnya mengandalkanmu. Kalau begitu aku akan menyiapkan makanan untukmu dulu. Ayah, apakah aku sudah bertambah tinggi? Biar aku lihat. Lihat. Sepertinya sudah bertambah tinggi banyak, ya kan? Ayah, kapan aku bisa lebih tinggi dari ayah? Aku ingin setinggi ini, setinggi ini. Setinggi itu. Atau mungkin sekarang. Tinggi tidak. Ingat, orang yang berdiri tinggi bisa melihat jauh. Ayo kita terbang. Terbang, terbang, terbang. Terbang, kita terbang. Harus banyak berterima kasih kepada Anda. Permisi. Tunggu sebentar. Kalau tidak ada tuan Anda. San Xiucai ini benar-benar kaya. Dengar-dengar dia menulis gugatan, sekali 1 tael perak. Satu tel perak. Hanya menulis 2 lembar kertas saja. Ini setara dengan gaji tuan. Sebulan. Gugatan hanya perlu bisa baca tulis. Tapi kalau mau menulis dengan baik itu susah. Selain harus menulis dengan jelas, paling dasar menyebutkan nama orang. Alasan gugatan, fakta kejadian, juga harus memenuhi syarat gugatan. Di bawah gugatan, juga harus mencantumkan saksi dan bukti. Orang yang bisa menulis gugatan seperti ini harus mengerti hukum dinasti ini. Tulisan bagus, logika jelas, tulisan tangan juga rapi. Untuk kasus biasa, asal fakta jelas. Bukti kuat, dan mencantumkan pasal hukuman dalam hukum. Hakim utama baca dengan teliti, tanya beberapa pertanyaan di pengadilan bisa dibaca. Kasus yang lebih besar, baru bupati yang melihat. Dokumen terkait atau mengadili sendiri, juga harus mengadili 3 kali. Jadi San Xiucai ini bisa dapat harga segini. Pasti sudah berusaha keras. Tuan San, keadaannya seperti ini, bagaimana? Kalau mau saya mewakili di pengadilan, harganya segini. 3 tael. Kamu. Tidak masalah. Cepat. Uang muka 5 tael. Kantor kabupaten kita buka untuk pengaduan pada hari ganjil dan sidang pada hari genap. Tapi pagi hari untuk urusan rutin, malam baru untuk kasus. Tapi papan pengumuman hari itu akan mencantumkan jam spesifik. Nona Chun besok pagi langsung kirim orang untuk mengawasi. Sore datang tepat waktu, tunggu saya di luar ruang sidang. Kasus ini, meski niat menjeratnya jelas. Tapi penggugat tidak punya motif menjerat, bagaimana menulisnya. Perlu dipikirkan lagi. Surat gugutannya baru dibawa besok ke pengadilan, tamu dipersilakan pulang, ya. Pendapat saya tentang kasus ini?
Maaf Nona-chan. Saya ada urusan mendesak harus pergi. Ini tidak akan makan banyak waktu. Kalau tidak percaya pada saya, lebih baik cari orang lain. Jangan-jangan, Tuan San, Anda sibuk dulu, saya di sini menulis. Tunggu Anda selesai baru lihat. Orang ini sudah dibayar masih sombong. Mungkin karena sudah banyak kasus, jadi percaya diri. Saya hanya agak tidak yakin. Kue teratai di Piao Xiangju, jam 9 pagi tepat keluar dari oven pertama. Untung Nona langsung menemukan titik ragu ini. Kali ini Tuan pasti selamat. Tapi tetap harus tunggu Jinyi kembali dulu. Bagaimana Jinyi? Lari sampai, tapi terlalu lelah. Di perjalanan pulang, terus istirahat di kereta. Belum pulih juga. Bagus, Kamu ini, saya sudahlah begini kamu malah bilang bagus. tentu saja, ini membuktikan Tuan kita tidak bersalah. Xiao Jiao. Jinyi, Nona Chun. Sedang apa ini? Ada pelanggan besar, pesan signature disk kita. Ini baru selesai, saya harus cepat mengantarnya. Signature disk kita ini tidak murah. Bukan tahun baru, siapa yang begitu royal? Tuan Li Kejua di Jalan Licorice. Kak Xiao Jiu, di sekitar jalan Licorice ini. Tidak ada keluarga kaya. Beberapa hari ini, Jinyi tidak tahu. Tuan Li Kejua di Jalan Licorice. Beberapa hari ini siap, hari peasant signature dish. Mungkin sudah kaya. Dari hari kapan mulai pesan? Hari Jinyi dikirim ke tempat Anda oleh Nyonya. Ini sudah mau dingin, saya harus pergi. Tuan Li kedua ini agak mencurigakan. Bukan cuma mencurigakan, ini jelas-jelas. Kemarin ada pegawai Piao Xiangju. Juga bilang tiba-tiba ada pelanggan besar. Kita harus pastikan pelanggan besar ini. Apa lihat ye? Kalau iya, harus tambah testimoni. Aku yang pergi, aku yang pergi. Aku temanin kamu. Cepetan. Kalau tambah petunjuk ini, surat gugatan lebih lengkap. Kita antar ke rumah Skolar San yuk. Tapi sekarang kesana kan bikin dia makin kesal. Sudahlah, besok di pengadilan kasih aja. Ayo. Silakan. Waktu itu jatuh karena hati gelisah, next enggak lagi. Nona, waktunya tiba. Ayo kita pergi. Nona semalaman nulis surat gugatan, gak tidur. Hati rasanya penuh beban, gak bisa tidur. Mending nulis surat gugatan. Kamu dekat? Takut sih, tapi gak boleh takut. Nona jangan khawatir, Jinyi udah datang. Pegawai Piao Xiangju, dan kita. Udah ajak Skolar San, pasti Bapak aman. Bawa terdakwa dan pengadu. Itu dia. Iya tuh. Berani-beraninya. Iya nih lihat orangnya. Kok bisa ya orang begini? Oh. Wajahnya baik tapi hatinya. Sujud. Penggakura pengganti mana? Nona ngapain? Dia tuh. Saya pa? Kemarin yang numpakin aku anggur. Tumi, ini pengadilan bukan tempatmu. Jangan ngaco, pulang sana. Wahai, pengadilan susi mana Bolgadis Kessel. Senaknya masuk. Saya pa kau? Yang mulia, hamba Chun Tumi hari ini. Mewakili ayah mengajukan banding. Kekau, kok bisa keluarga ini suruh perempuan? Jadi pengacara di pengadilan? Tunggu dulu lihat. Kamu gak nunggu sang pengurus? Langsung maju ngatur? Laporannya jadi gak asik. Undang-undang memperbolehkan keluarga jadi penggakura. Tidak bisa membiarkan gadis kecil sepertimu datang ke sini.
Suruh pria yang bertanggung jawab di keluargamu datang. Tuan, kakek saya sedang dinas luar kota, benar-benar tidak bisa pulang. Ayah lagi difitnah di pengadilan, di rumah memang sudah tidak ada pria lagi. Saya tahu muncul di depan umum merusak reputasi, tapi bakti pada orang tua yang utama. Mohon kebijaksanaan Tuan. Memang tidak melanggar hukum. Atas dasar bakti MU, izinkan saja. Ayo bangun bicara. Terima kasih Tuan. Gadis ini cukup lihai, tahu negara mendukung Konfusianisme. Loyalitas dan bakti lebih penting dari apapun. Dia mengeluarkan alasan besar seperti ini. Zhang Hongtu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Penggugat Ibu Sang Wu. Ceritakan detail kejadian hari itu, jangan ada yang palsu. Baik, tanggal 18 jam siang, saya baru terima uang sewa. Buru-buru pulang, siapa tahu di jalan ketemu bajingan ini. Entah kenapa, dia menggoda saya berbagai cara. Saya lemah dan penakut, berusaha kabur sampai rumah. Siapa sangka bajingan ini malah mengikuti saya sampai masuk halaman. Mau berbuat tidak senonoh, tolong. Terrace, Saya berusaha melepaskan diri, teriak sekuat tenaga. Tapi dia terlalu kuat, saya benar-benar tidak bisa lepas. Untungnya tetangga Kak Lier dengar. Datang masuk ke halaman, tolong. Bikin bajingan pingsan dibawa ke pengadilan. Menyelamatkan saya. kita tidak saling kenal. Kenapa harus mengada-ada? Waktu itu saya jelas sedang kejar maling. Baru masuk halamanmu, siapa tahu setelah masuk. Malingnya hilang, kamu malah keluar, menarik-narik saya. Terus entah kenapa, tiba-tiba kepala sakit. Langsung pingsan, langsung diborgol, dibawa ke pengadilan. Tuan, tidak bersalah. Tuan, tolong bela saya. Tuan. Tolong bela saya. Di pengadilan tidak boleh berisik. Wanita Chun di bawah. Kamu mau mengadu untuk ayahmu. Apa yang mau kamu katakan? Penggakura. Ada surat gugatan? Tuan, ini surat gugatan saya. Wakil komandan tim saja bisa punya anak seperti ini. Mungkin dia berbakat. Orang berbakat yang kamu bilang sekarang jadi tersangka utama. Yang mulia, inilah poin-poin bagukan dalam kasus ini. Hamba memiliki beberapa pertanyaan. Ingin menanyakan pada saksi Lier, apakah diizinkan? Diizinkan. Tapi ingat, jika omong kosong, kau akan dihukum penghinaan pengadilan. Menurut hukum, istri yang melanggar hukum, dosanya jatuh pada kepala keluarga. Artinya, hukumannya akan ditanggung ayahmu. Pertimbangkan baik-baik. Jika mau mengundurkan diri sekarang, aku akan pertimbangkan niat baktimu. Dan beri kelonggaran. Terima kasih perhatian yang mulia. Tapi hamba yakin ayah tak bersalah. Kebenaran tak bisa disembunyikan. Pasti ada celah terungkap. Hamba percaya mata tajam yang mulia akan beri keadilan untuk ayah hamba. Hadirkan saksi Lier. Lier sudah datang, Yang Mulia. Hamba Lier menghadap Yang Mulia. Putri Chun, apa yang mau kau tanyakan? Lier, apa pekerjaanmu? Leluhurku berasal dari keluarga terpandang. Tidak kaya raya, tapi masih ada warisan. Seberapa banyak? Sedikit saja. Putri Chun. Apa hubungannya dengan luhan ayahmu perusahaan Sang Yu? Ini tidak relevan. Putri Chun. Tanyakan hal yang berkaitan dengan kasus. Yang mulia, ini justru poin penting. Sepengetahuan hamba, warisan keluarga Lier sudah dihambur-hamburkannya. Setelah itu dia mengemis di mana-mana. Tetangga Jalan Gancau bisa membuktikan semua ini. Naik turunnya kehidupan itu wajar. Tapi baik susah maupun senang. Seharusnya tetap bersikap satria saat melihat ketidakadilan. Orang miskin tidak bisa jadi saksi. Miskin boleh saja, tapi tiba-tiba kaya itu mencurigakan. Sekitar tanggal 18 kemarin penampilanmu tiba-tiba mewah. Sering bolak-balik ke pavilion Lin Shui dan rumah makan Piao Xiang. Xiao Liu dan Xiao Jiu bisa membuktikan. Mereka sekarang sedang menyaksikan sidang ini. Yang mulia, ini pernyataan Xiao Liu dan Xiao Jiu. Dan potret Lier ini. Lier, belakangan kamu royal ya? Mohon pertimbangkan yang mulia. Lier tiba-tiba punya uang sekitar tanggal 18 saat kasus terjadi. Bukankah ini bukti jadi suap?
Apa yang kamu bicarakan tentang disuap? Langkah kuda yang cepat dalam angin musim semi yang menggembirakan. Aku beruntung, tidak apa-apa kan? Lalu di kasino mana dan kapan? Berapa modal saat berjudi dan berapa yang kamu menangkan? Banyak kasino, modal 2 tile, beberapa hari yang lalu. Tentang berapa yang aku menangkan, itu tergantung pada kartu. Apakah itu Tianhuang atau DGU? Ini rahasia industri, tidak bisa kuberitahukan, kamu juga tidak akan mengerti. Apa buktimu yang bisa membuktikan aku disuap? Aku tidak punya bukti bahwa kamu disuap. Tapi jika kamu tidak bisa menjelaskan asal uang itu, Tuan mungkin akan menuduhmu dengan kejahatan pencurian, meskipun rakyat tidak melaporkan, pejabat tidak akan menindak. Tanpa korban, tidak ada yang akan melapor. Tapi keamanan di kabupaten ini yang paling penting. Tuan sebagai pejabat kabupaten, orang tua rakyat, adil dan jujur. Bagaimana bisa membiarkan penjahat berkeliaran di desa? Nona Chun, tidak bisa hanya karena kamu bilang aku pencuri. Aku langsung menjadi pencuri. Kejahatan penipuan atau kesaksian palsu. Jika kamu memberikan kesaksian palsu dan melaporkan ayahku, paling banyak hukuman cambuk. Tapi jika kamu melakukan kejahatan pencurian, hukuman akan ditentukan berdasarkan barang curianmu. Hukuman tertinggi bisa berupa pengasingan. Xiao Jiu, berapa pengeluarannya di Lin Chuilo? Berapa? 12 tile. Bagaimana dengan Tiao Xianju? Sekitar 7 atau 8 tile. Apa yang kamu lakukan? Ini ruang pengadilan. Apa aturannya? Gadis ini masih muda, tapi karakternya cukup kuat. Mengancam saksi dengan hukum. Setiap kata menusuk, setiap kalimat melukai, tanpa berkedip. Ternyata aku meremehkannya. Dari mana uangmu berasal? Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menyembunyikannya. Lapor kepada Tuan. Uangku memang diberikan oleh Nyonya Zhangwu. Tuan, Lear mengaku, dialah yang menjebak ayahku. Nona-chan, tolong berpikir logis. Bagaimana aku bisa menjebak ayahmu? Uang itu memang diberikan oleh Nyonya Zhangwu. Tapi itu adalah utang almarhum suami Nyonya Zhangwu. Bertahun-tahun yang lalu, baru-baru ini, aku menemukan surat perjanjiannya. Nyonya Zhangwu orangnya jujur. Tentu saja dia akan membayar utangnya. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Jika dia percaya, tanyakan pada Nyonya Zhangwu. Nyonya Zhangwu, di mana surat perjanjiannya? Tuan, kata liar benar. Surat perjanjiannya ada di tanganku. Tunjukkan. Asli dan valid. Aku perkirakan kasus ini akan segera selesai. Bagaimana selesainya? Aku lihat masih agak membingungkan. Dia sudah tidak mau dengar lagi. Lalu langsung menghakimi dengan sembarangan. Bukankah Sang Hutu suka mengadili seperti ini? Dokumen Sang ini. Kontrak asli dan benar. Wanita keluarga Chan di bawah pengadilan. Liar dan Ibu Zhangwu sudah memberikan penjelasan yang masuk akal, apalagi yang ingin kau tanyakan? Aku masih punya pertanyaan. Ibu Zhangwu, hari ke-18 jam siang, kau yakin jam ini? Ayah, Kau yakin ayahku kuat sekali? ayah. Yang mulia, kesaksian Xiao Liu mengatakan. Dia jam siang di dekat Tiao Xianju bertemu denganku. Tiao Xianju dan Gan Chaoji jaraknya cukup jauh. Laki-laki muda lari ke sana saja sangat sulit, ayahku. Bagaimana bisa dalam seperempat jam lari ke sana? Masih ada tenaga untuk berbuat tidak senonoh padamu. Keraguan ini aku minta bantuan karyawan Jinyi untuk memverifikasi. Tolong panggil Jinyi ke pengadilan. Lapor yang mulia, Nona Chan benar. Aku mulai dari gang belakang Piao Xiangju, dengan kecepatan tertinggi. Lari ke Gan Chaojie, usir mengendarai kereta kuda. Mengikutiku sebagai bukti, nyaris bisa dalam seperempat jam. Sampai di Gan Chaojie. Tapi terlalu capek, napas saja susah. Iya, bahkan laki-laki paling mesum pun, saat itu. Sudah tidak ada mood lagi, iya, mungkin kalau ada mood. Dia juga sudah tidak ada tenaga lagi. Masuk akal. Yang mulia, inilah keraguannya. Mohon yang mulia menyelidiki. Ibu Zhangwu, apa yang ingin kau katakan? Yang mulia bijaksana, hamba perempuan berkata jujur. Tinggi dan berat orang ini, dengan penjahat ini berbeda. Dia tidak bisa, bukan berarti penjahat itu tidak bisa. Nona Chun untuk selamatkan ayahnya, sengaja mengalihkan perhatian. Yang mulia selidiki. Yang mulia, hamba perempuan berkata jujur, hanya ingin membersihkan nama ayah. Sama sekali tidak bohong, tidak ada yang bisa melakukan. Seperti kata Ibu Zhangwu, dia pasti berbohong, yang mulia jika ragu. Bisa pilih orang sendiri untuk verifikasi, kalau ada yang palsu. Saya rela menerima hukuman. Baiklah. Kalian berdua bersikeras pada pendapat masing-masing. Saya akan mengizinkan kalian untuk melakukan verifikasi sekali lagi. Semua petugas di pengadilan ini kuat dan sehat. Hampir mirip dengan Cundashan. Kamu bisa melakukannya di pengadilan ini. Saya yang akan melakukannya. Saya yang akan melakukannya.
Tuan Sang, menurut saya yang cocok untuk memerankan pelaku kejahatan ini. Paling cocok, bukan? Nyonya Sangwu, putri keluarga Chun. Apakah kalian ada keberatan? Tuan, saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Mohon Tuan memeriksa dengan teliti. Terima kasih atas usahanya. Saya yakin kereta kuda untuk saya. Ya, saya akan meminta petugas mengendarai kereta kuda dan pergi bersama Anda untuk verifikasi. Pergi cepat dan kembali cepat. Jangan sampai terlambat sidang. Siap. Kali ini menarik, pertama kali melihat hal seperti ini. Ya, benar. Sang kali ini agak kacau. Sepertinya menarik. Masih tahu untuk melakukan verifikasi. Nona, apakah Anda ingin beristirahat? Tuan pasti tidak bersalah, hasil verifikasi pasti tidak ada masalah. Saya hanya merasa tidak tenang, hati saya agak gelisah. Nyonya Zhang Wu ini jelas sudah siap. Sudah menghancurkan begitu banyak bukti, pasti kita belum menemukan. Poin kuncinya adalah mengapa Nyonya Zhang Wu ingin menyakiti ayah saya. Jika tahu hal ini, akan lebih mudah mencari bukti. Kalau begitu, saya akan pergi membalikan Anda makanan dulu. Pagi ini belum makan. Jangan sampai kelaparan. Rekan Jini, Nona Chan, saya ingin meminta bantuan Anda. baik. Kalau begitu, terima kasih atas bantuan kalian berdua. Saya akan menunggu di sini. Ayo pergi. Wait. Tuan, saya dan saksi ini sudah menyelesaikan verifikasi. Bagaimana keadaannya? Keadaannya adalah dia benar-benar tidak ada masalah. Lihat, dia yang melakukannya. Orang lain tidak bisa, bukan berarti dia tidak bisa. Ya, benar. Benar? Lapor Tuan, saya menggunakan kecepatan tercepat. Dalam waktu 1/4 jam, dari gang belakang Piao Xianju. Sampai ke Jalan Gancao, tidak terengah-engah. Dan juga tidak merasa lelah. Tampaknya Nyonya Zhang Wu benar. Putri keluarga Chun. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Tolong beri saya sedikit waktu lagi, biar saya pikir-pikir lagi. Baiklah. Sudah lama, kamu belum menunjukkan bukti apapun. Bukti bahwa Chundashan tidak bersalah. Saya sudah sabar lama, saya mengerti kamu masih muda. Saya tidak menghukum kamu karena mengganggu sidang, jangan ganggu lagi. Saya akan memutuskan kasus ini, saya akan mengumumkan putusan, tunggu sebentar. Tuan, dia yang membantu saya mencari bukti, kasus ini penuh dengan keraguan. Mohon Tuan memanggil dia ke pengadilan untuk mengadili ulang. Apakah kamu benar-benar punya bukti baru? Ya, saya punya bukti yang jelas. Panggil Lier ke pengadilan. Berani bertanya kepada Tuan. Dalam kesaksian sebelumnya, Ibu Sang mengatakan ayah saya masuk ke halaman. Dan bagaimana Lier menyelamatkannya? Dalam surat pengaduan Ibu Sangwu dan pernyataan hari ini, semua mengatakan Chundashan masuk ke halaman, mengunci pintu halaman, berniat jahat. Dalam kesaksian Lier, dia mengatakan melihat Chundashan masuk ke halaman. Lalu dia langsung masuk, menyelamatkan Ibu Sangwu. Kalau pintu halaman dikunci, bagaimana bisa melihat? Kejadian di dalam? Apa kamu bisa melihat tembus tembok? Tuan, saya panik saat itu. Kata-kata saya salah. Benar, saya juga marah. Saya tinggal di sebelah rumah Ibu Sangwu. Saat itu saya mendengar teriakan minta tolong, saya naik ke atas tembok. Saya melihat si jahat ini melakukan kejahatan. Saya juga tidak masuk dari pintu halaman. Kalau begitu, apakah kamu bisa bela diri? Tidak. Tuan, saya sudah minta tolong mencari denah Jalan Gancao. Seperti yang terlihat, tembok Jalan Gancao setinggi 8 kaki lebih. Sedangkan saksi saya tidak bisa melewati 6 kaki. Kamu. Saya menginjak tong air. Saya taruh di bawah tembok untuk menampung air hujan, mencegah kebakaran. Kalau begitu, apakah tong kamu masih ada? Sudah tidak ada, rusak.
Kalau untuk mencegah kebakaran, pasti sudah lama ditaruh. Seharusnya ada bekas di tanah, lebih baik minta orang untuk melihat. Kebetulan, tong itu saya beli setelah ibu Sangu membayar hutang. Tidak lama, tidak ada bekas. Anggaplah itu yang baru kamu beli, tidak ada bekas. Pecahannya ada kan? Pecahannya kemana? Pecahannya di belakang rumah. Sudah lama diambil orang. Aku juga mau cari yang jual tong, minta pertanggungjawaban. Kamu beli tong baru, kebetulan dipecahkan orang. Pecahannya kebetulan lagi diambil orang. Kalau gitu aku mau tanya, kamu terluka? Aku tidak. Wah, kamu hebat juga. Tuan, lihat ini tulangnya ringan, bisa menginjak tong air. Langsung lompat ke tembok setinggi 8 kaki, turun tanpa cedera. Orang berbakat seperti ini, harap Tuan pertimbangkan untuk berbakti kepada negara. Tuan, sejak kecil aku belajar sedikit ilmu bela diri, jadi penasaran. Bisa tidak minta liar demonstrasi? Lompat dari tembok 8 kaki tanpa cedera? Betul. Sekarang kamu lompat, buktikan kalau buktiku tidak valid. Kalau tidak bisa, berarti kamu bohong. Terus, kejadiannya mendadak, dapat alat penumbuk dari mana? Iya. Ini kan biasanya perempuan dan anak-anak yang cuci baju. Jangan-jangan ilmu bela diri liar yang hebat ini dari latihan cuci baju sehari-hari? Kamu belum dengar liar ini berbulan-bulan baru cuci baju sekali. Itu pun dibantu tetangga. Aneh juga. Kalau begitu, alat penumbuk ini dari mana? Dari mana ya? Liar. Sekarang bawa alat penumbuk. Lompat lagi. Tuan, Tumi sejak kecil tidak punya ibu, dibesarkan ayah. Kasih sayang ayah padaku dikenal semua orang. Aku sudah usia menikah, keinginan ayah paling besar adalah carikan aku jodoh yang baik. Secara logika, dia tidak mungkin di saat seperti ini lakukan hal yang nodai reputasiku. Liar. Semua kebetulan yang kamu bilang tadi, jelas bohong. Ibu Zangu, kamu bicara benar dan tegas. Di dunia ini tidak ada yang bisa ubah hitam jadi putih. Kalau bohong, harus cari banyak alasan untuk tutupi. Tapi itu seperti rumah tanpa fondasi. Terbawa angin berantakan. Semua di hadapan hukum akan ketahuan aslinya. Tuan bijaksana, harap Tuan kembalikan nama baik ayahku. Silakan bangun. Terima kasih, Tuan. Liar. Kamu masih tidak mau mengaku? Mau aku beri hukuman? Hukuman APA. Tuan. Tuan, saya mengikuti Senyuennya. Saya mengikuti Senyuennya. Senua ini. Semuanya diperintahkan oleh Nyonya Sangu. Dia berbohong, memfitnah, Tuan. Kamu yang memfitnah, Tuan Zhang. Semua ini, semuanya diperintahkan olehnya. Saya benar-benar tidak tahu, Nyonya Sangu ini. Mengapa ingin menjebak pahlawan Chun? Ya. Pasti karena melihat pahlawan Chun tampan rupawan. Ingin melakukan hal yang memalukan ini. Setengah bulan yang lalu, Nyonya Sangu ini menemui saya. Memberi saya 1 tel perak. Setelah berhasil, saya akan memberi Anda 20 tael lagi. Anda menemukan orang yang tepat, tunggu kabar saya. Tuan, dia menyuruh saya melacak pergerakan pahlawan Chun. Maka saya akan datang pada tanggal 18 bulan ini, pukul 9 pagi, pelan-pelan ya Tuan. Kemudian, kebetulan saya melihat pahlawan Chun membeli tusuk konde di Wan Hello. Dan janji untuk mengambilnya pada tanggal 18 bulan ini, pukul 9 pagi. Saya memberitahu Nyonya Zhang Wu ini. Dia memberi saya 1 tel perak lagi. Menyuruh saya mencari pengemis di kota ini untuk mengikuti pahlawan Chun pada tanggal 18 bulan ini. Mengikutinya ke tempat sepi dan merampas barang-barangnya. Lari ke halaman belakang Nyonya Zhang Wu. Tuan. Tuan, tidak apa-apa kan? Jangan lari. Maaf, apakah Anda baru saja melihat seseorang berlari lewat? Sepertinya saya melihat seseorang di sana. Anda. Saya tergoda oleh Wang. Saya bodoh. Tuan, empinailah saya. Dia berbohong. Dia pasti menerima uang dari keluarga Chun. Baru kemudian memfitnah saya. Saya tidak bersalah, Tuan. Anda harus membuktikan ketidakbersalahan saya, Tuan. Nyonya Zangu, motif kejahatan ini belum jelas. Tapi buktinya sudah jelas, Anda yang memfitnah. Saya menyarankan Anda untuk mengaku dengan jujur. Mungkin Tuan masih bisa memberikan hukuman ringan. Jika motifnya sudah ketahuan, kalian yang berbuat semaunya ini tidak ada yang bisa lolos. Ya memang, baik. Kasus ini sepertinya sudah sangat jelas. Hari ini sidang ditunda dulu. 2 hari lagi, sidang malam.
akan dibaca di sidang ketiga. Sidang ditutup. Tuan, ampunilah saya. Sudah waktunya pergi. Nona, kamu baik-baik saja. Mungkin hanya terlalu tegang. Kamu benar-benar hebat, aku di luar sangat terharu. Hampir menangis. Sekarang Tuan sudah baik-baik saja. Tuan, mohon berhenti sebentar. Tuan, hari ini di pengadilan, Anda banyak membela keluarga Chun. Saya, Chun Tumi, mengucapkan terima kasih. Sebelumnya di kantor pemerintah, saya terpaksa. Jadi hari ini saya sekaligus meminta maaf. Saya terima hadiahnya. Tapi permintaan maafmu, saya belum bisa menerima. Anggur saya ini sangat berharga, kalau tumpah tidak akan ada lagi. Lalu bagaimana saya harus meminta maaf? Simpan saja. Saya belum memikirkannya. Nyonya tua, belum minum seteguk air pun. Kemarin untuk urusan Tuan, bolak-balik. Guoer, jangan kurang ajar. Kamu memang mengerti sopan santun. Lihatlah ingatanku ini. Baik, bangunlah. Terima kasih, Nyonya tua. Kamu pagi-pagi sekali ke kamar Nyonya. Ada apa? Saya datang memberi kabar kepada Nyonya. Sebelumnya ayah dituduh, tapi untungnya sudah jelas. Besok lusa sidang ketiga, dia bisa kembali. Tapi Xiaoqin bilang, Huye yang dikirim ibu. Turchback. Huye memang melakukan beberapa kesalahan. Tapi untungnya semuanya sudah selesai. Siapa yang menyelesaikannya? Saya, dan beberapa teman. Bagaimana menyelesaikannya? Saya datang memberi kabar kepada Nyonya, agar Nyonya tenang. Jika ada keraguan, bisa menunggu ayah kembali. Lalu memverifikasinya. Menunggu dia kembali, sudah terlambat. Kamu tenang saja, ibu sudah mengatur semuanya. Huye sedang membawa uang ibu menuju kantor pemerintah. Pasti akan membawa Dashan pulang dengan selamat. Ini tidak boleh. Cepat bawa orang mencari Huye, jangan biarkan dia bertemu bupati. Baik. Kamu kenapa? Mama Wang, kenapa menghalangi Guer? Tanpa izin Nyonya tua, siapapun tidak boleh keluar dari halaman ini. Dia adalah orang keluarga Chun. Kenapa tidak boleh keluar? Guer adalah pelayan keluarga Chun, tapi saya adalah istri utama keluarga Chun. Mama Wang tidak punya hak, tapi saya pasti punya, kan? Nyonya, pikirkanlah, saya pasti tidak akan menyakiti ayah. Nona sepertinya sudah kehilangan akal. Tuan Hu memang terkenal. Pejabat kecil seperti Tuan Hu saja tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa lagi yang bisa kita harapkan? Kamu tidak mengizinkan kami untuk membela ayah. Mungkin kamu hanya merasa lebih pintar karena sudah membaca beberapa buku dan ingin mengintimidasi. Kami yang polos ini. Nyonya, Nenek, jika ini dibawa ke pengadilan, hanya akan menimbulkan masalah baru. Kamu masih muda. Apa yang kamu tahu? Sejak dulu, kata pejabat memiliki dua arti. Tanpa uang sebagai dasar. Mereka hanya perlu menggerakkan bibir atas dan bawah. Kata-kata mereka bisa dipercaya. Karena saya sudah datang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Saya punya rencana. Terima kasih atas kebaikan Nenek, tapi ini tidak bisa terburu-buru. Lebih baik kita tunggu dulu. Jika besok tidak bisa diselesaikan, baru kita minta bantuan orang lain. Jika keluarga Chun memang punya orang yang bisa diandalkan, kenapa harus meminta bantuan keluarga Su? Nyonya yang bersikeras meminta Nenek datang. Nona kami tidak memintanya. Kamu, Guer. Nenek, apa maksudnya? Meskipun saya masih muda, tapi saya mengerti bahwa bakti adalah yang utama. Ayah saya dalam masalah, saya tidak akan tinggal diam. Saya tahu ayah sangat menyayangimu. Tapi meskipun ayah sangat menyayangimu, kamu tetap akan menikah. Setelah menikah, kamu akan menjadi orang luar, menjadi bagian dari keluarga orang lain. Jadi, kamu harus paham, ayahmu pertama-tama adalah suami putri saya, dan kemudian adalah menantu saya. Jika memang harus membuat keputusan, bukanlah tempatmu yang akan segera menikah dan menjadi orang luar untuk berbicara. Saya akan mengatakan sesuatu yang tidak enak,
Bahkan jika ayahmu meninggal, di mana dia akan dikubur, itu adalah keputusan putri saya. Kamu paling-paling hanya bisa menangis di kuburannya. Syukurlah ayah saya belum meninggal. Selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkannya difitnah. Saya tidak mengerti di halaman ini sekarang. Siapa sebenarnya yang menjadi orang luar? Keluarga Su sudah mengorbankan hubungan dan uang. Kami seharusnya berterima kasih, tapi kalian juga tidak pernah bertanya. Kemauan kami dan bertindak sendiri. Ini keluarga Chun atau keluarga Su? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Ini menyangkut kebersihan nama ayah saya, dan saya harus menolak kebaikanmu. Gue, halangi orang itu. Ya, halangi pelayan itu. Alain Jijia. Gue, kamu baik-baik saja? Kasar, sangat kasar. Apakah Chun Dashan mengajarmu seperti ini? Putrimu menikah ke keluarga Chun saya. Kamu membela keluarga Chun sama saja mencela dia. Terserah kamu mau bilang apa. Dan kamu juga. Gue adalah pelayanku. Kalau kamu sentuh dia lagi, coba saja. Pelayan tidak bisa memukul pelayanmu, tapi aku bisa. Bahkan jika kamu tahun ini menolak menikah dan tinggal di rumah, tahun depan, kamu tetap akan dinikahkan secara resmi. Hari ini aku akan menggunakan pelayan ini sebagai contoh untuk menetapkan aturan bagi Tuan Chun, agar nanti kamu tidak mempermalukan diri di keluarga suamimu. Nona, kamu baik-baik saja. Gue, kamu duluan pergi menghalangi orang, cepat. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Jangan, Ibu, kamu baik-baik saja? Aku akan mengirim orang untuk menghalangi Tuan Hu. Kamu cepat istirahat saja. Apa yang kamu lakukan, Ibu? Menurutku, masalah ini sudah selesai. Kamu. Nona Chun ini memang tangguh. Kalau aku naik ke pengadilan pasti gemetaran, dia malah tidak takut. Aku punya teman yang bekerja sama dengan ayahnya, Chun Dashan. Katanya, sejak kecil dia sangat suka membaca kitab hukum. Pasti sering mendengar cerita kakeknya tentang urusan kantor pemerintahan. Benarkah? Tahun-tahun ini, dia semakin pandai berdebat. Katanya sudah membantu banyak orang. Henderson. Tuan, sop ikan teratai Anda, silakan dinikmati. Jangan hanya mendengarkan saja. Sup ikan teratai di Lin Shui Lou yang kamu idam-idamkan ini. Harganya 1 tael per mangkuk. Kalau sudah dingin, bukankah sayang? Katanya sup ikan teratai ini langka, hanya dijual 10 mangkuk per hari. Awalnya aku sangat penasaran. Tapi begitu mudahnya dihidangkan di hadapanku. Jadi tidak terlalu ingin meminumnya. Sayang ya sudah sayang. Lagi pula yang membayar adalah pejabat dekat kaisar. Tuan Han bercanda, di berbagai provinsi banyak orang hebat. Aku hanya pejabat kelas 6, mana mungkin pejabat dekat kaisar. Jangan serius, lihat saja. Di kedai kecil Bianso ini, meski aku menyebut namaku, bahkan kamar nomor 1 pun tidak bisa kudapatkan. Siapa yang ada di kamar nomor 1? Katanya pedagang dari selatan. Lumayan menarik. Ibu, tunggu aku. Ibu, jangan pergi. Kamu begitu membela pelayan itu. Apalagi yang kamu ingin ibu lakukan? Aku sudah susah payah memohon kepada Tuan Hu, tapi hasilnya aku sendiri yang sia-sia. Ibu, putrimu tidak bermaksud begitu. Dashan selalu sangat menyayangi putrinya ini. Hari ini Anda memukulnya, jika dia tahu pasti akan ada keributan, dia pasti akan menyalahkan saya, lalu biarkan dia menghalangi Huye, membiarkannya berbuat semaunya. Saya pikir, jika Dashan dihukum di 3 pengadilan, pada saat itu, baru memohon kepada Huye, seharusnya masih bisa, kan? Dengan begitu, semuanya adalah kesalahan Tumi. Bukan kesalahan kita. Kamu bilang, ada begitu banyak pemuda berbakat, tapi kamu tidak suka. Kenapa kamu malah memilih Chun Dashan ITU? Baiklah, terserah kamu. Ibu, pelan-pelan. Siaseng, kamu bilang. Sejak kecil kita sudah melihat banyak wanita, kan? Tapi seperti Chun Tumi ini. Apakah kita belum pernah melihatnya? Di usia muda, sudah bisa berbicara tentang hukum dengan lancar. Sedikit bimbingan, langsung bisa mengatasi bahaya. Dan seperti singa kecil, langsung menyerang titik lemah. Kemarin kamu merasa hanya terhalang tirai, tidak puas. Lalu kamu aktif menyelamatkan si cantik, saya sudah menebak. Selain karena ceritanya menarik dan seru, kamu juga punya sedikit niat pribadi, kan? Tapi Handaren, perjalananmu ini ada tugas rahasia. Ada satu kalimat yang kurang enak. Senyuan harus mengatakannya. Kamu. Tenang saja, memetik bunga tidak mengganggu pekerjaan. Kamu lihat,
Kapan saya pernah mengabaikan tugas karena urusan pribadi? Setelah kasus ini selesai, saya masih ada satu hal. Yang perlu melakukan hentering. Kamu bilang, Berikan Chun Dashan kepada saya. Dia bisa mendidik putrinya seperti itu. Pasti dia adalah orang yang berbakat dalam hukum. keluarga mereka adalah keluarga militer. Kamu adalah pejabat sipil, dia tidak bisa mengikutimu. Kemarin saya kembali ke kantor militer. Segera mengambil arsip keluarga Chun untuk dilihat. Generasi ayah Chun Dashan. Awalnya ada 3 bersaudara. Keluarga mereka adalah kamar ketiga. Generasi Chun Qinyang sudah memiliki 2 anak laki-laki. Chun Qinyang tidak masuk ke kantor militer, melainkan pergi ke kantor kabupaten menjadi petugas. Kamu juga tahu, untuk menghindari orang yang menghindari wajib militer. Hukum melarang keluarga militer untuk berpisah. Tapi keluarga besar dan kedua Chun ternyata tidak memiliki anak laki-laki, sehingga punah. Hanya memiliki 3 anak perempuan yang menikah keluar kabupaten. Sampai generasi Chun Dashan ini. Tidak ada cara menggantikan posisi pamannya di atap. Sekarang Chun Dashan juga tidak punya anak kan? Kalau ada, pasti tidak akan membiarkan seorang gadis naik ke pengadilan untuk membela ayahnya. Tapi Xia Zeng, yang paling penting sekarang bukan ini. Kamu juga tahu, perintah rahasia di tubuhku sangat berat. Kamu harus segera membantuku menyelesaikan tugas ini dan melaporkannya kembali ke ibu kota. Masalah Chun Dashan bisa kita atasi perlahan nanti, tidak perlu buru-buru. Kenapa kamu malah menangis? Ini bukan masalah besar. Kalau semuanya sudah beres, aku akan tenang. Duduklah. Nona, di punggungmu ada bekas luka sepanjang ini. Lebarnya lebih dari 1/2 inci, semuanya karena aku. Katamu di dunia ini, mana ada nona yang menahan pukulan untuk pelayannya? Di dunia ini tidak ada nona yang menahan pukulan untuk pelayannya. Tapi ada kakak yang menahan untuk adiknya. Lihat, kita tumbuh besar bersama. Sekarang bahkan dipukul pun bersama. Kamu cari obat nanti, kita berdua oleskan bersama. Tapi, sekarang semuanya ada di nyonya. Tidak apa, aku akan minta pada mereka. Kalau mereka tidak mau memberi, ambil paksa atau minta baik-baik, yang penting nona. Tidak boleh disakiti lagi. Sekarang mereka tidak suka pada kita. Jangan cari masalah sendiri. Kamu mau apa? Nyonya menyuruhku memberimu ini. Ini seperti matahari terbit dari barat. Ini Xia Okin yang memberimu. Tapi kamu jangan pakai dulu. Mereka buru-buru mengirimkan ini. Jangan-jangan ada racunnya. Tidak mungkin. Nyonya juga berharap kita cepat sembuh. Dia merasa kalau aku terluka, ayah pulang pasti dia tidak tahu. Bagaimana menjelaskannya jadi obat ini? Pasti yang terbaik dari mereka. Kalau begitu, aku tidak pakai. Luka di wajahku ini lebih jelas. Besok kalau Tuan pulang, pasti akan bertanya. Nanti Nona, kamu ceritakan semua kejadian hari ini. Jangan sampai mereka menang. Tujuan hari ini adalah menghentikan Huye. Kalau semuanya sudah beres, ya sudah. Meskipun istrinya bingung, hatinya selalu ada di ayahnya. Itu saja untuk hari ini. Selama ayah bisa kembali dengan selamat. Aku benar-benar ingin berbicara dengan ayah. APA Logi. Wanita tua itu mengingatkan saya bahwa saya belum mengatakan. Pada usia tua, saya masih harus ditugaskan. Jadi sebelum itu, lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Apa yang harus kau lakukan? War. Saya pikir saya sangat menikmati membunuh kuartet di aula. Merasa sangat berguna seperti seorang pahlawan. Nona, Pelen. Meskipun aku baru saja naik ke pengadilan. Otak kosong. Tetapi jika Anda memiliki ide yang jelas, Anda tidak akan takut apapun. Aku tidak tahu, selama Tuan baik-baik saja. Nona, reputasi Anda tidak rusak. Dan menjalani kehidupan yang baik. Hari apa? Sama seperti sebelumnya, Nona, ketika kau baik-baik saja. Lihat saja buku dan dengarkan ceritanya, lalu menikah dan punya anak. Kedengarannya membosankan. Bagaimana bisa membosankan?
Semua orang seperti ini. Lagi pula, kau tidak bisa menjadi pengacara seperti San Xiu. Jangan bilang aku lupa bahwa San Xiu menerima kita. 5 atau 2 perak membuat uang tetap, dia tidak mengumpulkan uang. Ini hampir buruk. Kau biarkan dia mendapatkan uang. Bagaimana saya bisa memudahkannya? Aku akan pergi. Saya menelepon sendiri. Aku akan mengajarimu. Katakan saja. Pelangi dari selatan ini tidak datang terlambat. Itu muncul di Luzhou pada saat yang sama dengan saya. Orang itu menatapnya. Saat kritis. Berhati-hatilah. Shen Wei lihat tuan muda. Tidak terlihat selama bertahun-tahun. Mengapa Zuo membuat tuan muda sendirian di Luzhou? Ge selalu khawatir bahwa Anda akan melewatkan hari yang diberikan bulan ini. Jadi Shen Wei datang ke sini. Apa itu? Ini adalah tuan muda. Ini dari Jingyi. Sebelum Shen Wei pergi, Gelau berulang kali mengatakan kepada saya bahwa Anda minum obat yang baik setiap bulan. Harus sesuai dengan waktu. Jangan sampai terlambat. Kalau tidak, kamu akan menderita. Aku terlambat pulang. Karena Han Wuji sudah sampai di Jiangsu. Hal ini sudah aku jelaskan secara rinci. Dalam surat yang aku tulis untuk Pak Ge. Barusan di lantai atas, sudah bertemu dengan Zuo Shi kan? Ya. Soal batu tinta, aku sudah punya rencana. Zuo Shi Peruzen. Terlalu mencolok di depan Han Wuji. Sebenarnya tidak perlu. Xiao Zhu. Ini semua adalah keinginan Pak Ge. Meskipun sekarang Han Wuji di tempat terang, kita di tempat gelap. Tapi Jidushi Bianzhou, Chu Yu, adalah orang yang sangat licik. Batu tinta ini lewat tangannya, diberikan ke Han Wuji. Ini sangat merepotkan bagi kita. Pak Ge khawatir kamu akan dirugikan di luar. Pertama, aku bisa menarik perhatian Han Wuji. Setelah semuanya selesai, aku bisa membantu Xiao Ju melarikan diri. Kedua, hal-hal kecil juga bisa aku atur untuk Xiao Ju. Pak Ge sangat perhatian. Aku meskipun menyandang gelar Xiao Ju, sebenarnya sedang dalam hukuman. Mana mungkin bisa mengatur Zuo Shi. Xiao Ju, kamu jangan sampai berpikir seperti itu. Meskipun sekarang Juzi masih marah, tapi kamu dan dia tetaplah hubungan ayah dan anak, darah lebih kental dari air. Di dunia ini, mana ada ayah yang akan membuang anak kandungnya selamanya. Apalagi niat Pak Ge untuk mendukung Xiao Ju. Semua orang di pavilion tahu. Kalau kamu ingin kembali ke posisi semula, itu hanya masalah waktu. Beberapa tahun ini, aku bekerja untuk pavilion. Ada Jingyi yang menemani saja sudah cukup. Sure. Hal-hal yang dulu, jangan dibicarakan lagi. Ya. Tapi memang ada satu hal yang ingin aku minta tolong pada Zuo Shi. Xiao Ju, silakan perintahkan. Ini semua adalah barang yang Xiao Ju bawa untuk Aili. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Tidak tahu apakah Xiaoli sudah banyak berubah. Ini semua adalah barang yang dulu dia suka. Tidak tahu apakah sekarang dia masih suka. Nona besar, dia hanya anak kecil yang bodoh, tidak mengerti apa-apa. Jangan bercanda dengannya. Baiklah. Tolong tutup mataku. Jangan. Tidak, jangan. Kan tidak kena. Kenapa teriak-teriak? Mimeng bodoh, tidak seru. Ai lai. Ji Yi Lao. Gelau, kenapa baru datang? Aku sudah bosan sekali.
Bukannya kamu bilang mau ajak aku cari kakak? Aku sudah siapkan semua barang bawaanku. Lihak Hamo, selalu turji segisa. Tunggu kabar dari Jinny, aku akan langsung ajak kamu pergi. Baik? Bagus sekali. Akhirnya aku tidak perlu hanya tinggal di pavilion. Tinggal di pavilion membuatmu tidak nyaman? Banyak orang yang menemani kamu bermain. Bermain dengan mereka sangat membosankan. Suka ngambek ya? Kalau sudah bertemu dengan tuan muda, jangan ngambek lagi ya. Benar kan? Tentu saja, kalau sudah bertemu kakak, aku akan jadi orang yang paling patuh di dunia. Datang, ini bukan pelayan Chuntumi, benar kan? Jinny ini selalu bilang mau membelaku, tapi saat penting malah tidak ada. Keluarga di desa sepertinya sakit parah. Perginya juga buru-buru. Terima kasih ya Xiao Jiu, Nona masih ada urusan. Aku duluan ya. Aku akan lihat, apalagi urusan nonanya. Jangan lupa ada urusan penting. Aku tahu, aku akan segera kembali. Kejahatan penipuan, hukumannya memang denda berlipat. Kalau melanggar hukum dengan sengaja, hukumannya lebih berat. Kami tidak akan menuntut, kalian ganti rugi saja. Ada apa, Nona? Aku cari tuanmu. Anda ada perkara? Ya, bawa aku masuk saja. Uang bukan masalah. Baik, baik, baik. Anda dari keluarga mana? Nama keluarga? Aku Kuo. Nama keluarga, salah. Anda dari keluarga Chun kan? Aku ingat bukan. Anda salah orang, cepat biarkan aku masuk. Perkaraku besar loh. Tuanku tidak ada di rumah, tidak menerima tamu. Bukan, kenapa kamu tutup pintu? Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk? Aku dengar majikanmu menerima uang tapi tidak mengerjakan tugasnya, dan tidak mengembalikan uangnya. Tuan, tolong ampunkan saya, ini bukan urusan saya. Kamu baik-baik saja? Apa kamu sakit? Aduh, sakitnya. Lalu aku mendengar teriakan dari dalam. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Coba tebak siapa yang aku lihat? Siapa? Pria yang membantu Anda di ruang sidang tadi. Dia? Kenapa dia di tempat San Xiucai? Dia juga menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Apa? Kedua kalinya. Aku akan membantumu. Dia sakit. Ya ampun, dia sangat tampan. Bagaimana bisa ada pria setampan dan sebaik hati dia di dunia ini? Tampan. Nona, aku memutuskan untuk mendukungmu menjadi pengacara. Bukankah sebelumnya kamu bilang? Pria itu pasti terpesona oleh penampilanmu di ruang sidang. Coba pikir, ketika dia masuk ke ruang sidang. Hakim yang bodoh itu sangat menghormatinya. Jika bisa menikah dengan orang seperti itu, aku juga mau jadi pengacara. Aku pikir kamu juga sakit. Nona, kita sudah berjalan lama. Kamu mau kemana sebenarnya? Besok ayah akan pulang, akhir-akhir ini banyak masalah. Aku mau beli jimat keberuntungan, jalanmu pelan-pelan. Penjual jimat keberuntungan hampir tutup. Tuan. Barang ini selalu disimpan di sini kan? Benar. Sejak mendapatkan benda ini, selalu disimpan di kediaman ini. Aku menyuruh orang menjaganya siang dan malam. Silakan. Tempat penyimpanannya aman? Pangeran, tenang saja, benda ini. Aku anggap sebagai nyawa dan harta, disimpan dengan sangat rahasia. Tuan. Disimpan di sini pasti aman. Silakan.
Berani sekali, berani mencuri di kediaman gubernur militer. Ayo, ada pencuri masuk. Ambil ini. Cepat tuan, pencurinya di sana, cepat kejar. Di atas. Kamu siapa sebenarnya? Tuan, tutup semua gerbang kota, pasti harus menangkapnya malam ini. Pencuri yang menyusup ke kediaman gubernur malam itu, ya.